Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Virial Bahita, biasa dipanggil Ita dengan NIM 19051214098. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Kemudian, apa perbedaan antara jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi? Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar satu server atau klaster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Nah, daripada mengandalkan server terpusat tunggal, jaringan terdistribusi mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Jadi, kesimpulannya adalah dalam jaringan komputer terpusat, kontrol atas jaringan dipegang oleh satu server pusat. Dalam jaringan terdistribusi, kekuasaan didistribusikan antara komputer pada suatu jaringan. Struktur terpusat membuat lebih mudah untuk mengupgrade dan memelihara jaringan, tetapi menyajikan satu titik kegagalan. Jika server utama gagal atau mendapat hack, seluruh jaringan akan terganggu. Struktur terdistribusi sangat tahan terhadap kegagalan dan upaya hacking, tetapi memerlukan sejumlah besar peserta untuk menjadi efektif. Nah, selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi maksudnya adalah jaringan ini tuh hanya mencakup wilayah kecil atau lokal. Misal seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Contoh lainnya adalah perkantoran ataupun warnet. Selanjutnya ada MAN atau sering disebut Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas. Maksudnya, wilayah yang luas ini seperti mencakup antar kota. Contohnya seperti jaringan bank ataupun jaringan internet antar gedung dalam kampus yang besar, yang menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada gedung perpustakaan, gedung fakultas, dan lain-lain. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang paling luasa di antara jaringan LAN dan MAN. WAN mencakup antar negara atau benua. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik yang menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Contohnya seperti 1. Mengetahui arus lalu lintas dengan CCTV. Yang kedua adalah jaringan WAN yang diimplementasikan pada perusahaan internasional. Selanjutnya ada PAN atau Personal Area Network, adalah jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN dilakukan dengan otoritas sendiri, contohnya seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini seperti menghubungkan telepon genggam dengan komputer menggunakan Bluetooth, atau menghubungkan mouse dengan komputer menggunakan Bluetooth. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet. Internet yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua ada intranet, yaitu jaringan pribadi private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN yang hanya bisa mencakup wilayah yang kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring.
atau yang sering disebut dengan topologi cincin, yang merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi ini jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama. Selanjutnya ada topologi star atau yang biasa disebut dengan topologi bintang. Topologi ini adalah jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Jenis topologi ini juga banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya suatu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point. Selanjutnya ada topologi mesh atau jala, adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu jaringan berkabel. Adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Kelebihannya adalah relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa stabilitas jaringan dan benefits yang lebih tinggi dan lancar, mudah dalam instalasi, biaya yang murah dalam investasi jaringan. Kelemahannya adalah kerapian yang kurang karena kabel yang berantakan atau semrawut. Jangkauan dan akses klien yang terbatas, susah jika ada perluasan jaringan. Yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless. Adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh atau lewat satelit. Kelebihannya adalah jaringan lebih rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang semrawut. Kemudahan proses instalasi, mudah untuk perluasan jaringan, pengurangan anggaran biaya, jangkauan yang luas, pemeliharaan yang murah, dan infrastruktur berdimensi kecil. Kelemahannya yaitu gangguan gelombang jaringan, keamanan data kurang terjamin, dan lain-lain. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, kedua ada broadcast, ketiga ada multicast. Unicast yaitu satu ke satu, broadcast satu ke grup, multicast satu untuk ke semua. Nah, sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.